Oke, selamat datang kembali di session training Glow.Takeoff Rebar. Pada video tutorial sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi atau membuat aksis grid atau as. Terus kita juga bisa membuat aksis yang tidak standar. Kita bisa juga menambahkan aksis, menghapus aksis, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, untuk session yang sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi pekerjaan pile cap. Nah, di sini kita akan bekerjanya di ground floor. Nah, pile cap itu beradanya di lantai di bawah ground floor. Misalnya dia ada di lantai basement, kita ke lantai basement. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih di sini yang namanya foundation. Kita memiliki banyak tipe foundation. Nah, yang pada umumnya dipakai misalkan kita untuk pertama kali mengidentifikasi pekerjaan pile cap. Nah, kita klik pile cap di sini. Oke. Nah, kita klik di sini define. Kita ke define ya. Setelah kita klik pile cap, kita klik define. Nah, di sini ada yang namanya parameter pile cap. Kita klik new. Kita bikin di sini pile cap. Nah, di sini adalah nama utamanya. Misalnya namanya P1. Oke. Nah, di sini ada parameter-parameter yang akan kita lakukan. Kita edit ya. Contoh misalkan di sini ada yang namanya deduction top bar of slab atau rough gitu ya. Jadi di sini pembersihannya slab atau rough foundation ini dia tidak melewati tulangan atasnya si pile cap. Kalau dia pilihannya yes. Nah, apakah dia pengurangan tulangan bawah slab terhadap tulangan bawahnya pile cap? Kalau yes berarti dia pengurangan. Kalau seandainya dia melewati tulangan pile cap, tulangan atasnya si slab, kita pilih no. Oke, misalnya juga ini kita pilih no. Jadi kalau no ini adalah dia tidak berkurang tulangannya. Jadi dia menerus melewati tulangan atasnya si pile cap, tulangannya si slab. Jadi tulangan slab melewati tulangan atas pile cap. Tulangan bawah slab melewati tulangan bawah pile cap. Nah, kalau tadi yang yes, dia adalah tulangan atas slab, dia tidak melewati tulangan atas pile cap. Tulangan bawah slab, dia tidak melewati tulangan bawah pile cap. Nah, ini pengertiannya. Selanjutnya adalah di sini ada yang namanya cover thickness. Kita klik cover thickness di sini ya. Nah, di sini adalah kalau dia cuma parameternya satu, berarti semua sisi, baik itu sisi bawah, sisi kiri kanan, atas, sisi kiri kanan, depan belakang, dan sisi atas, itu semua selimut betonnya itu sama 40 mm. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak sama? Nah, biasanya hal umum yang dilakukan di pekerjaan pile cap, perbedaannya hanya terdapat pada tulangan pada sisi bawah, pada selimut beton sisi bawah. Untuk sisi kiri kanan, depan belakang, dan sisi atas biasanya sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa menggunakan garis miring untuk memisahkan antara selimut beton bawah dan selimut betonnya sisi kiri kanan, depan belakang, serta top. Jadi di sini sisi samping dengan sisi atas dianggap sama. Yang berbeda cuma sisi bawah. Misalnya kita ganti 140 untuk selimut beton bawah dan 60 untuk selimut beton sisi kiri kanan, depan belakang, dan sisi atas. Nah, bagaimana dengan memasukkan parameter dimensinya? Nah, di sini sudah ada tadi judulnya P1. Kita klik kanan lagi, kita klik new.
Nah, baru di sini ada yang namanya pilihan-pilihan file cap-nya gitu kan. Misalnya rektangular, misalnya kita pilih rektangular. Nah, dia bentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Misalnya kita mau mengganti dengan special shape gitu kan. Kita lihat di sini special shape. Nah, ini kita gambar. Jadi di sini yang dia tidak beraturan bentuknya. Nah, di sini bisa kita gambar. Nah, di sini ya misalnya. Oke, di sini kita gambar, kita klik OK. Nah, kita tinggal masukin parameter tingginya saja. Ini yang dia tidak standar. Oke. Selanjutnya adalah parameterize file cap unit. Nah, di sini lebih banyak lagi pilihannya. Tulangan setempat misalnya kan, pondasi setempat ya. Nah, pondasi segitiga dan sebagainya. Nah, di sini kita merubah parameternya yang ada di sini sesuai dengan gambar. Nah, saya di sini kasih contoh adalah pekerjaan file cap yang rektangular. Nah, di sini kita isi misalnya 1500. Sini kita 1000. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini. Kita memasukkan informasi penulangan. Oke, informasi penulangan. Di sini adalah tulangan horizontal. Kalau dia di sini disebutnya cuma D12 jarak 200, berarti dia cuma hanya ada di sisi bawah, tulangan bawah horizontal. Kalau dia seperti ini berarti tulangan vertikalnya yang bawah. Nah, bagaimana kalau kita mau menginput tulangannya atas bawah? Ya kan di sini juga kita bisa rubah ya. Nah, misalnya kita membuat D16 jarak 100. Ini adalah tulangan bawah. Nah, kita garis miring di sini D16 jarak 100. Ini adalah tulangan atas. Nah, awalnya kita membuat seperti ini, tandanya minus ya. Begitu kita enter, kalau seandainya dia minus menjadi siput, berarti itu dia bisa teridentifikasi nanti di perhitungan di kalkulasinya. Nah, kita enter. Nah, berubah dia menjadi siput ininya ya. Nah, misalnya juga tulangan vertikalnya seperti itu. Kalau seandainya sama, kita nggak perlu mengetik ulang. Kita cukup klik lagi yang horizontal main bar, kita klik lagi. Nah, kita Ctrl C. Kita klik lagi vertical main barnya, kita klik Ctrl V. Nah, set main bar ini adalah tulangan samping. Misalnya kita isi 4D13. Nah, di sini ada lagi nih yang namanya other rebars. Ini adalah untuk pekerjaan tulangan ekstra. Misalnya dia ada pengakunya gitu kan, kita tambahin di sini. Nah, kita tambahin di sini ya. Misalnya kita anggap di sini namanya adalah tulangan ekstra. Nah, rebar infonya berapa nih? Misalnya D13. Shape-nya di sini adalah kalau seandainya kita rubah ini, nanti ini juga berubah. Kita ganti sampai dia muncul titik 3 seperti ini. Nah, misalnya kita ganti dengan yang namanya with hook. Di sini pilihannya juga banyak. Ada yang no bending, ada yang circle links, 1 bengkokan, 2 bengkokan, 3 bengkokan, 4 bengkokan, 5 bengkokan dan seterusnya. Nah, kita misalnya pilih no bending, kita pilih with hook misalnya gitu. Nah, kita masukin parameter yang di sini gitu kan. Nah, ini kita ganti di sini B-nya berapa nih misalnya. Panjangnya misalnya 1000 atau tingginya 1000. Kuantitinya berapa tulang ekstranya gitu kan. Misalnya jumlahnya 10. Kita ganti di sini 10. Nah, di sini rebar ini jadinya apa? Misalnya gitu kan. Kita anggap sebagai hook gitu kan. Nah, kita ganti hook. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, di sini setelah kita membuat parameter yang ada di sini, untuk kembali lagi ke area kerja, area gambar yang tadi berwarna hitam, kita klik draw. Oke, kita klik draw. Di sini kita klik draw. Nah, ini kalau seandainya kita satu-satu. Bagaimana kalau misalnya parameternya semuanya sama, gitu kan?
Nah, di sini ada yang namanya auto layout. Kita klik auto layout, kita pilih per aksis misalnya. Nah, kita select dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Kita lepas, kita klik kanan. Kita ulangi lagi aksis seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan kalkulasi, kita ingin membuat atau mengecek peraturan perhitungannya untuk yang namanya pile cap. Ingat ya, sesuai dengan standar. Misalnya di sini kita punya standar, misalnya seperti apa, gitu kan, standar pile capnya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini penulangan pile capnya. Nah, dia di sini nih. Oke. Nah, di sini kita rubah. Kita rubah di sini. Nah, kita ke project setting. Kita bikin calculation settingnya di sini, calculation setting. Tadi kita bekerjanya adalah di pile cap, kita pilih foundation. Nah, kita lihat di sini namanya pile cap. Ini dia kan. Nah, ini yang untuk bottom barnya, dia rumusnya adalah H-2 kali BHC. Yang top barnya adalah 12D. Nah, supaya dia sama-sama panjang, sama-sama tipikal, kita ganti di sini. H-2 kali BHC-nya kita copy, Ctrl C, kita klik di sini, kita ganti Ctrl V. Nah, oke. Nah, ini aja untuk tadi pile cap. Nah, kita kembali lagi ke drawing input, area kerjanya kita tadi. Oke. Nah, kalau kita ingin mengkalkulasi semua item pile cap, itu kan baik itu pile cap, itu kolom, itu beam, kita pilih di sini calculate. Calculate yang ada di sini adalah dia mengkalkulate semua elemen yang ada di lantai basement dan lantai lainnya. Kita contoh calculate. Nah, ini kita bisa mencentang. Hanya misalnya kita ngitung basement, berarti semua elemen yang ada di basement seperti wall, kolom, tie beam, pile cap itu dia terhitung. Nah, misalnya kita juga centang di ground floor. Nah, semua item, semua elemen yang ada di ground floor dia terhitung. Nah, ini kalau kita ingin mengkalkulasi semua. Bagaimana kita ingin mengkalkulasi dengan cara cepat? Kita tidak butuh item yang lain, hanya untuk cross check. Nah, misalnya kita pengen mengkalkulasi pekerjaan pile cap-nya saja. Nah, kita klik di sini kan, kita select semuanya sampai warnanya berubah menjadi warna biru. Kita klik kanan, kita calculate selected entity. Nah, di sini juga kita bisa mengkalkulate satu elemen saja. Kita klik di sini kan, kita klik calculate. Jadi pilihan calculate-nya juga banyak. Kita pilih calculate. Oke, di sini sudah selesai. Nah, setiap kita selesai kalkulasi, kita bisa melihat bentuk isi penulangannya seperti apa. Kita lihat. Nah, dia seperti ini. Oke. Nah, ini dia penulangannya. Nah, kita juga bisa melihat bendingnya seperti apa. Gitu kan, kita lihat di sini bendingnya. Ini dia tadi. Ini bendingnya, ini diameternya, ini tipe shape-nya seperti ini adalah mutu besinya. Nah, ini adalah formulanya, ya kan? Ini keterangan formulanya. Nah, ini cuttingnya, total panjang cuttingnya berapa? 800 ditambah 1380 ditambah 800 ketemunya 2980. Nah, di sini juga dia sudah dikurangi dengan selimut beton. Nah, kita lihat 1500 dikurang 2 dikali 60. 60 tadi ini adalah selimut beton samping. Oke. Nah, ini tadi adalah tulangan ekstranya. Nah, di sini juga bisa kita lihat total
beratnya berapa. Nah, setelah kita lihat rebar 3D-nya, kita klik kanan, kita tekan escape ya, kita klik lagi file cap yang tadi sudah kita calculate, kita lihat view quantity. Nah, di sini kita lihat ini total beratnya besi yang ada di dalam satu file cap ini. Nah, seperti itu langkah-langkahnya kita mengidentifikasi penulangan file cap. Nah, kalau ingin kita kalkulasi semua, kita select semua ya. Nah, kita calculate. Nah, di sini kita, atau tadi kita select semua, kita klik kanan, kita calculate. Oke, jadi dia hanya file cap-nya saja yang dikalkulasi. Kita lihat rebarnya di sini. Nah, ini dia seperti ini, oke. Nah, demikianlah penjelasan saya training tentang kita mengidentifikasi file cap. Diingat juga sebelum kita kalkulasi, kita ke project setting. Kita cek dulu ininya ya, peraturan perhitungannya sudah sesuai atau belum dengan standar yang kita terima. Nah, oke, di sini kita juga bisa menuju ke report ya. Kita klik report. Nah, oke. Nah, di sini ada yang namanya rebar summary-nya. Jadi di sini dia di lantai basement, file cap, tipenya P1, diameter 13-nya beratnya berapa, diameter 16 beratnya berapa, totalnya berapa. Oke, nah sekarang kita lihat juga berdasarkan lantai misalnya gitu. Nah, ini dia. Nah, ini juga kita lihat berdasarkan tadi diameter. Nah, ini kita lihat diameter. Kalau dia diameter lebih banyak, nanti dia muncul lagi diameter lebih banyak. Ini bisa kita ekspor ke Excel. Nah, kita lihat ini, kita cukup klik ekspor. Nah, dia ekspor ke Excel. Nah, ini dia hasilnya. Di sini nilainya value ya, tidak ada rumus ya, tidak ada apa-apa. Oke. Demikianlah training kita, season kita kali ini, bagaimana kita mengidentifikasi objek berupa file cap dan penulangannya. Oke, sekian dan terima kasih.